Nah, itu juga di mana-mana kan banyak orang yang protes kan, bahkan mengecam aksi polisi yang menjaga Stadion Kanjuruhan itu, kenapa mereka itu sampai menggunakan gas air mata kan, menembaki para supporter yang Katanya rusuh itu itu. KTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pengacara channel Pecah. Jadi Jadi kita mau bahas apa hari ini, Nat? kita bakal ngebahas yang beberapa waktu lalu Kak Bella viral itu tentang kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, dimana ada kerusuhan Kak Bella, kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang itu pasca pertandingan Arema lawan Persebaya, yang dimana Arema tuh kalah 1 poin ya kayak dari Persebaya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Nah, sebenarnya tidak terjadi permasalahan kan selama pertandingan, namun suasana itu malah memanas ketika supporter dari Arema itu merasa kecewa dengan kekalahan jagoannya. Nah, jadi mereka tuh mau mulai turun ke lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kekecewaannya Kak Bella. Nah, jadi demi meredam suasana yang mulai kacau, nah polisi yang bertugas menjaga di stadion tersebut itu menembakkan gas air mata ke arah supporter. Kemudian menembakkan gas air mata terhadap para supporter yang anarkis. Nah, sempat terjadi baku hantam antara petugas kepolisian dengan Aremania, yakni pendukung dari Arema FC. Nah, terus para supporter yang mengetahui bahwa petugas kepolisian menembakkan gas air mata, maka mereka tuh ngumpul di satu titik, yaitu di pintu 10, yang mengakibatkan terjadinya penumpukan. Nah, penumpukan supporter itulah yang mengakibatkan kurangnya oksigen, dan tim medis pun sudah melakukan upaya pertolongan yang ada di dalam stadion. Medis juga sudah melakukan upaya pertolongan Kak Bella, dan juga sudah dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit karena mengingat korban kan sangat banyak Kak Bella. Nah, jadi Kapolda Jawa Timur yang Irjen Niko Avintani yang sudah dicopot dari jabatannya Kak Bella, yang sudah diganti dengan Bapak Teddy Minahasa, itu mengatakan bahwa penyebab tragedi Stadion Kanjuruhan Malang itu ialah karena penumpukan massa yang mengakibatkan kurangnya oksigen serta banyak supporter yang sesak nafas. Selain itu, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan juga memicu kepanikan orang-orang yang hadir di sana, sehingga tidak sedikit yang akhirnya terjatuh dan terinjak-injak. Ini kan kalau sudah panik tadi itu kan menegas air mata, jadi ya mikirnya cuma mana caranya keluar dari sini. Dan katanya juga itu tuh bukan cuman yang supporter anarkis juga, tapi ada dugaan disemprot juga ke tribun. Jadi para penonton tribun yang itu nggak turun ke lapangan kan, pada supporter yang anarkis ada yang masih kayak aman kan, masih tentram, itu kena efeknya juga, karena ditembakin juga, ada dugaan ditembakin juga. Jadi ya orang-orang pada lari kan, karena takut kena gas air mata itu, makanya terjadi penumpukan di pintu 10 itu. Nah, kalau banyak kan banyak anak kecil juga kan, banyak anak kecil. Jadi kan kemarin tuh yang fokus masyarakat karena gas air mata itu Kak Bella. Nah, itu siapa Kak Bella terkait hal tersebut? Nah, itu juga di mana-mana kan banyak orang yang protes kan, bahkan mengecam aksi polisi yang menjaga Stadion Kanjuruhan itu, kenapa mereka itu sampai menggunakan gas air mata kan, menembaki para supporter yang rusuh itu. Katanya itu KT arahan untuk itu kan, katanya menembakkan gas air mata kan? Gak ada tiba-tiba kayak main tembak. Nah, banyak yang protes, terus kayak kenapa ini nggak sesuai dengan aturan FIFA, karena berdasarkan pasal 19 huruf B FIFA Stadium Safety and Security Regulation itu dinyatakan bahwa no firearms or crowd control gas shall be carried or used, atau bahasa Indonesia itu senjata api atau gas pengendali massa itu tidak boleh dibawa dan digunakan. Ini ini udah dibawa dan digunakan lagi, kenapa gitu, instruksinya dari mana? Nah, terdapat dugaan pelanggaran ketentuan hukum yang dilakukan oleh aparat dan penyelenggara pertandingan ya, antara Arema FC versus Persebaya itu. Nah, apa aja sih ketentuan hukum yang diduga dilanggar oleh penyelenggara dan kepolisian itu?
Nah, kalau berdasarkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu menilai bahwa tindakan aparat dalam kejadian tersebut setidaknya melanggar beberapa aturan hukum. Yang pertama, Perkapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Yang kedua, Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Yang ketiga itu Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dan penyelenggara tugas kepolisian negara RI. Yang keempat, Perkapolri nomor 8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara. Terakhir itu Perkapolri nomor 2 tahun 2011 tentang pengendalian huru-hara. Nah itu Banyak ya yang beberapa dugaan aturan yang diduga dilanggar oleh pihak kepolisian kan. Nah tadi kan kita berdasarkan aturan kepolisian ya Kak Belay. Nah kalau untuk secara umumnya ada nggak sih yang mengatur tentang kasus kerusuhan Kanjuruhan ini? Nah, jadi ada beberapa pasal yang digunakan untuk mengusut kasus kerusuhan Kanjuruhan ini kan. Pasal yang diterapkan itu pasal 359 dan pasal 360 ayat 1 KUHP. Jadi kalau misalnya berdasarkan pasal 359 KUHP itu, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atas pidana kurungan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Nah, terus kalau misalnya berdasarkan pasal 360 ayat 1 KUHP itu barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara itu paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Nah itu kan KUHP kan. Terus ada juga undang-undang spesifik terkait ini yang digunakan untuk mengusut kasus kerusuhan Kanjuruhan ini kan. Itu diatur dalam undang-undang tentang olahraga. Jadi itu pasal yang dikena itu adalah pasal 103 ayat 1 jungto pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang olahraga, undang-undang baru ini tahun ini. Jadi berdasarkan pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang olahraga itu penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Terus pasal 103 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang olahraga itu berbunyi, penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana diatur dalam pasal 52 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi itu juga sudah merangkum dari beberapa berita Kak Bella yang kita baca itu perkembangan terbaru dari kasus ini tuh ada total korban jiwa sebanyak 130 jiwa. Nah banyaknya korban dari tragedi kerusuhan ini tuh menyebabkan tragedi ini menjadi salah satu tragedi Kak Bella, tragedi sepak bola yang paling mematikan karena mengingat banyaknya korban tadi kan. Nomor 2 di dunia, kelas dunia loh sudah. No, terrible. Absolutely terrible. The wall is crazy. What happened here, close in 2-3 hours, you know? Looks like Ukraine doesn't exist anymore, or Russia doesn't exist anymore, so you have to go to Indonesia, unfortunately, so the best thoughts for the families and everything, so. Yeah, I have seen, it's a really disaster, clear, and we're really sad about it, and our thoughts are with all the persons, all the families, and the people from Indonesia. Sekian pemaparan dari kita terkait kasus tragedi kerusuhan Kanjuruhan ini. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan komen di bawah. Atau langsung DM ke Instagram pengacara channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa video ini berguna. Terus juga jangan lupa follow akun Instagram dan akun TikTok pengacara channel. Jangan lupa scroll YouTube kita karena banyak edukasi seputar hukum lainnya. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.